Halo para pembelajar sukses, sebelumnya kita telah membahas mengenai tantangan-tantangan teknis. Subsesi kali ini kita akan membahas mengenai tantangan-tantangan dari luar. Ya. Apa saja itu tantangan luar? Banyak. Gitu. Tantangan dari luar itu banyak banget, gitu ya. Yang terutama adalah mengenai interupsi, ya. Jadi interupsi. Profesi-profesi tertentu bahkan kaya akan interupsi, gitu ya. Kaya akan interupsi, seperti ahli bedah 24 jam, ya. Wah, itu dia harus ready 24 jam tuh ya, tidur kayak, mau lagi kemana kayak, lagi makan, siap dipanggil, gitu ya. Mau itu ahli bedah, dokter, polisi, nah itu profesi-profesi yang memang harus siap 24 jam, gitu ya. Broker saham juga sama, ya. Kalau di pekerjaan kita sehari-hari, seberapa persenkah interupsi yang terjadi? Nah, ini harus ada pengelolaannya, begitu ya, pengelolaan interupsi tersebut, gitu ya. Dalam hal ini interupsi-interupsi mana sajakah yang memang menjadi prioritas yang harus ditangani, dan interupsi mana sajakah yang bisa di reschedule atau diundur, gitu ya. Tentunya di sini ada teknik-teknik yang seperti negosiasi dengan orang lain, berani mengatakan tidak, dan seterusnya untuk melakukan interupsi, untuk bisa mengatasi interupsi-interupsi ini. Nah, di dalam pekerjaan juga biasanya ada tantangan mengenai masa transisi, yaitu adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Apakah penambahan atau pengurangan tim, gitu ya, ada atasan baru atau rekan kerja baru, atau ada anak buah yang keluar masuk, gitu ya. Itu juga masa transisi yang bisa menjadi tantangan-tantangan sendiri dalam time management, gitu ya. Contoh, ketika atasan Anda ganti, yang baru, mungkin dia perlu dijelaskan dulu ya tentang pekerjaan-pekerjaan Anda, itu juga butuh waktu. Atau ketika ada tim Anda yang baru, Anda harus men-training dia. Atau ada tim yang berhenti kerja, jadi kosong, Anda mau nggak mau, ada sebagian yang harus Anda handle, ada yang sebagian harus rekan kerjanya yang handle. Itu juga suatu tantangan yang baru ya, yang Anda harus manage. Lalu ada juga atasan, rekan kerja, atau bawahan yang tidak teratur. Waduh, maksudnya apa nih yang tidak teratur? Ya, kalau tadi kan ada yang keluar masuk, itu yang baru, ada yang resign. Kalau ini ya memang mereka suka banget tuh bikin surprise gitu ya. surprise. Tiba-tiba atasan datang minta meeting, ngajak ngobrol, ngajak pergi, ngajak kemana, terus atau bawahan Anda tiba-tiba mendadak hari ini nggak masuk gitu, atau apa telat, atau macam-macam lah gitu ya. Nah, ini artinya itu tantangan-tantangan yang, baik lagi, circle of control Anda yang harus mengambil alih. Yang mana yang bisa Anda handle, gitu ya. Balik lagi, perasaan Anda, action Anda, sikap Anda yang harus Anda kontrol. Pertama itu kan. Kedua, kalau itu Anda sudah lakukan, akhirnya Anda bisa melakukan mungkin dengan cara negosiasi, dengan cara memberikan teguran, apapun gitu ya. Sehingga Anda bisa kembali ke track-nya. Itu adalah tantangan-tantangan luar. Yang lainnya banyak. Nanti teman-teman bisa diskusi ini di forum. Karena kalau disebut satu-satu di sini mungkin butuh waktu seharian lagi ya untuk membahas tantangan luar, gitu ya. Ya mau nggak mau ya, ini memang harus sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, gitu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan psikologis, ya, tantangan yang memang betul-betul terjadi dalam diri kita. Apa sajakah itu? Ya, tantangan psikologis yang biasanya terjadi dalam time management. Yang pertama adalah kita tidak punya tujuan dan prioritas yang jelas, gitu ya. Apakah kita takut untuk bikin target? Apakah kita bingung untuk bikin target, gitu ya. Nomor 2, takut gagal atau takut sukses. Ya, wah ini cukup menantang ya, ketakutan ini ya. Kemudian nomor 3 adalah takut dalam mengambil waktu luang. Maksudnya gini, takut dalam memanfaatkan waktu luang, gitu ya. Memanfaatkan waktu luang, atau Anda tidak ingin waktu luang tersebut hilang, gitu ya, untuk Anda gunakan ke hal-hal yang lebih berguna. Nomor 4 adalah sikap dewa penolong, tidak mampu berkata tidak. Ya, teman Anda minta dikerjain, ini B dikerjain, semuanya akhirnya pekerjaan Anda sendiri tidak selesai, gitu ya. Lalu nomor 5, keinginan untuk menjadi sempurna. Ya, jadi Anda bikin target
yang sempurna, aktivitas yang sempurna gitu ya. Waktunya juga karena ingin sempurna jadinya nggak realistis gitu ya. Nah ini juga akhirnya menjadi hambatan juga akhirnya lama-lama. Nomor 6, tidak termotivasi. Ya, Anda kayak males itu mengerjakan ini, kayak berat banget gitu ya mengerjakan ini. Anda kayak nggak senang banget melakukan ini. Nah akhirnya menunda kan gitu. Bisa jadi menunda. Ya tidak termotivasi, itu juga bisa jadi malas, tidak disiplin, menunda pekerjaan ya. Nomor 7 ini saya terkait sih sebetulnya gitu ya. Nomor 8, reaktif, artinya Anda pokoknya nunggu disuruh aja kerja gitu ya. Kalau misalnya ada yang nyuruh baru Anda lakukan, kalau enggak Anda diem atau Anda santai-santai. Itu juga tantangan psikologis ya, yang bisa menghambat pekerjaan Anda, yang menyebabkan time management juga tidak efektif gitu. Semua hal ini apa solusinya gitu ya? Yang pertama ya Anda harus menyadari bahwa Anda punya masalah gitu ya tentang hal ini gitu ya. Itu 50% bisa baik gitu ya kalau Anda sendiri menyadari bahwa Anda perlu perbaikan ya. Kemudian carilah bantuan, misalnya ke atasan atau ke bagian HRD gitu ya, untuk melakukan coaching atau konseling tentang hal ini gitu ya. Karena ini perlu bantuan pendekatan intervensi psikologis juga gitu ya. Tidak hanya sekedar belajar gitu ya. Belajar cara memotivasi diri apa sih gitu kan, belajar. Tapi apakah ada termotivasi? Ya enggak juga gitu ya. Karena ini memang bentuknya harus beda nih. Intervensinya harus berupa coaching atau konseling oleh orang-orang yang memang skillful untuk hal ini. Video berikutnya yaitu tentang Pareto. Ya. Semoga suksesi tantangan dari luar dan tantangan psikologis ini dapat berguna buat Anda untuk membuat diri Anda jauh lebih baik. Hanya di Corpora e-learning, belajar bisa di mana saja dan kapan saja.